berdebat live seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang wajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Tesis ilmiah Yai Haji Imaduddin Utsman benar-benar membuat gerah banyak pihak, bahkan dari kalangan Nahdlatul Ulama sendiri. Beberapa kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama mereaksi apa yang disampaikan Yai Haji Imaduddin Utsman. Banyak kiai dan ulama yang mendukung penelitian Yai Imad, tapi ada beberapa yang mempertanyakan, bahkan ada yang berusaha mementahkan dan membantah dengan mencari-cari alasan atau dalil yang kadang tak relevan, tetapi dipaksakan untuk mendukung pendapatnya. Terbaru, seorang kiai muda dari kalangan NU yaitu Yai Haji Muhammad Abdurrahman Kautsar atau lebih dikenal dengan Gus Kautsar membuat pernyataan yang membuat blunder dan membingungkan umat. Kita simak sedikit apa yang disampaikan Gus Kautsar menanggapi fenomena nasab Ba'alawi yang berkembang di tengah-tengah umat Islam Nusantara. Wong NU itu ojo sok-sokan NU terus moro-moro mengandalkan hanya rasa cinta kepada para masyayikh saja. Tidak. NU kuwi pondasinya keilmuan. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. NU niku pondasinya keilmuan. Awake dhewe nderekne Mbah Hasim, nderekne Mbah Wahab, nderekne Mbah Bisri, nderekne masyayikh sedaya niku atas dasar keilmuan. Kita ini mencintai beliau bukan fanatik buta, bukan. Karena kita meyakini apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau tinggalkan, semua cocok dengan keilmuan yang ada, keilmuan agama Islam yang kita emban hari ini, yang kita pegang hari ini. Wah, paham ya? Tak baleni pisan kas. Aja goblok-goblok. Wong NU sing cerdas lho, bocah. Lamun Wali Songo kuwi ora ana getihe Mbah Kanjeng Nabi, apakah kita sebagai santri tidak berkeharusan berterima kasih kepada beliau-beliau akan jasa-jasa dakwahnya? Tetap berkewajiban apa ora? Artine getih iku gak penting. Mulai kapan getih iku penting? Wong getih gawan. Lah iya ora? Kanjeng Nabi ae iku dawuhe mambat to'a amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Kalau kamu kualitas ibadahmu, kualitas kehambaanmu tidak bermutu, maka darahmu sama sekali tidak akan pernah bisa bantu. Gak iso. Mangkane Kak Jaluk, kowe aja kakean cangkem, aja melu-melu gegeran-gegeran ngono kuwi. Aja melu-melu, iku ketok gobloke, paham ora? Aku nyaput, aku tinggal takok, iku jenengan kok mboten nate komentari niku napa? Lha nyapa aku komentari piye? Aku melu-melu kaya wong-wong sing macak kiai terus moro-moro mengatakan bahwa mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Lek bener, kalau dia bukan keturunan Nabi, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang lain, apalagi mereka memiliki keistimewaan. Misalnya kono ngalim. Lah nek salah, fatwa itu salah. Kemudian ternyata ada darah Rasulullah dalam tubuh beliau-beliau itu. Terus moro-moro sesuk ning ora mahsyar terus simpangan mbek Kanjeng Nabi didangu. Lah, kowe mbiyen iki termasuk bocah sing gak demen kambek putu-putuku ya? Nah, jawabanmu piye aku pengen roh, Ulama iku arep endek dukur, arep pesek, arep bangir, arep kuning, arep ireng, ulama tetap harus kita ikuti. Harus menjadi panduan dalam hidup kita. Tapi mencintai, sekedar demen loh, menghormati, itu harus kita miliki untuk beliau-beliau yang memiliki tarikan benih-benih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai masyarakat biasa, awake dhewe kan wong desa toh Pak, awake dhewe kan getih campuran sate toh. Getih kan mambu-mambu wedhus, rodok prengus. Ya piye lah Pak, wong awake dhewe kuwi mati urip. Awake dhewe sesuk iki kangelan tenan ngarsane Allah taala, satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuka syafaat hanya Kanjeng Nabi.
Terus mau Kanjeng Nabi kecewa dengan kita. Kowe mbiyen kampanye musuhi putuku, terus piye? Terlihat jelas Gus Kautsar tidak menguasai atau tak mengerti dengan apa yang menjadi pokok masalah yang sedang menjadi kegelisahan umat sebenarnya. Bahkan Gus Kautsar malah mencontoh gaya beberapa kalangan yang mengaku Habib dengan mendoktrin umat agar tak ikut-ikut mempertanyakan keabsahan nasab Habib Ba'alawi. Gus Kautsar ambigu dalam melihat masalah ini. Di satu sisi beliau mengatakan tak mau ikut-ikut dalam masalah ini, tetapi nyatanya ia mengeluarkan statement yang melemahkan semangat umat untuk mendapatkan kebenaran dari apa yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kepada beliau sebagai ulama yang alim, kita akan menelaah apa yang disampaikan Gus Kautsar dalam merespon masalah nasab ini. Pertama, Gus Kautsar mengatakan tidak mau ikut-ikut dalam menanggapi masalah nasab ini, tetapi berikutnya beliau malah memberikan tanggapan, bahkan terkesan mendoktrin umat untuk tidak mempertanyakan kebenaran nasab sebagian orang yang berkoar-koar di mana-mana dengan mengatakan sebagai keturunan Rasulullah. Mirip dengan apa yang sering dilakukan oknum Habib dengan menakut-nakuti umat jika nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat karena mempertanyakan keturunan Nabi. Pokok masalah sebenarnya, umat ini ingin mendapatkan kejelasan dan kebenaran dari orang-orang yang mengaku zuriyah Rasulullah. Kegelisahan umat ini sangat beralasan mengingat perilaku mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tak mencerminkan akhlak Rasulullah. Lantas, apakah salah jika umat mempertanyakannya? Kedua, Gus Kautsar mengajak untuk menghormati keturunan Rasulullah, terlepas apakah benar mereka keturunan yang benar atau hanya pengakuan mereka belaka. Perlu Gus Kautsar tahu, jika umat Islam Nusantara ini mulai dulu sangat menghormati dan mencintai sesama manusia, bahkan kepada makhluk ciptaan Allah yang lain. Kalau kepada siapa saja umat Islam Nusantara menghormati dan mencintai, apalagi kepada keturunan Rasulullah. Umat Islam Nusantara sudah sangat sabar dengan tingkah pola dan perkataan mereka yang mengaku Habib, dengan tetap menghormati mereka. Masalahnya, ini ada orang yang membawa-bawa nama Rasulullah, bahkan mengaku sebagai keturunan atau cucu Rasulullah, tetapi apa yang ditampilkan sangat jauh panggang dari api dengan akhlak Rasulullah. Jadi masalahnya bukan umat ini tak menghargai, menghormati, mencintai zuriyah Rasulullah. Kalau dalam hal itu jangan ditanyakan dan dibahas lagi. Mulai dulu umat Islam Nusantara sangat menghormati dan mencintai zuriyah Rasulullah. Ketiga, Gus Kautsar menyatakan kalau darah atau nasab itu tidak penting, tetapi semua mempunyai tanggung jawab menjadi pribadi yang baik. Dengan menyebut hadis Nabi, "Man batho'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalnya kurang, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya untuk mencapai derajat yang tinggi. Hadis riwayat Imam Muslim. Dikatakan oleh Gus Kautsar, jika darah keturunan atau nasab seseorang tak akan bisa membantu jika kualitas takwa seseorang tidak bermutu. Jika Gus Kautsar sendiri mengatakan darah tidak penting, tetapi selanjutnya beliau mendoktrin lagi dengan mengatakan untuk bisa menghormati zuriyah Nabi dan jangan mempertanyakan masalah nasab keturunan Rasulullah. Sangat ironis didengar dari kiai muda yang sealim beliau, mengeluarkan statement yang sangat ambigu. Entah apa yang ada di benak Gus Kautsar saat mengucapkan itu. Mungkin, Gus Kautsar ingin bermain aman dengan mengatakan jangan ikut-ikutan dalam perdebatan yang sedang ramai dibicarakan oleh umat. Tetapi mengapa beliau sendiri malah ikut-ikutan menanggapi dan bahkan sampai mendoktrin umat dengan melarang membahas nasab keturunan Rasulullah? Bukannya, Gus Kautsar sendiri yang mengajak umat untuk pintar dan jangan goblok, tetapi ketika umat Islam mulai berpikir dan mau menjadi cerdas malah dipatahkan dengan doktrin yang menakut-nakuti umat. Dari apa yang disampaikan Gus Kautsar, jelas sekali nampak jika Gus Kautsar tak mengerti pokok permasalahan yang dihadapi umat. Kita husnudzon saja mungkin Gus Kautsar ingin umat menjadi tenang tanpa meributkan masalah nasab ini. Kita berharap, Gus Kautsar dan kiai atau ulama yang lain dapat lebih bijak dalam mengeluarkan statement menghadapi permasalahan yang sedang dirasakan umat. Jangan malah menjadi masalah itu sendiri. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada para kiai, ulama dan utamanya Gus Kautsar Ploso Kediri. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir, kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.